Oke, baik. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 industri manufaktur akan menjelaskan pengerjaan atlas audit untuk indeks A210 sampai indeks A240. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Naomi Eunik Sembiring, dan Rosalinda Simanjorang, William Wallace, Zufar Subagio Titi, Rasela Effendi, dan juga Rafli Ramdhani. Itu saya sendiri, Rafli Ramdhani. Oke, yang pengerja. Langsung saja di indeks yang pertama yaitu indeks A210. Nah, oke, di sini terdapat indeks A210 itu yaitu tentang materialitas awal. Nah, jadi di sini terdapat beberapa uraian seperti total aset, aset bersih, jumlah pendapatan, jumlah HPP, EBT, EBIT, liabilitas, dan juga lainnya. Untuk uraian lainnya itu dikosongkan karena memang tidak ada informasi. Kemudian untuk periode saldo yang dipilih yaitu 31 Desember 2023. Dan untuk data-data ini tuh sudah otomatis terisi berdasarkan data laporan keuangan yang sudah diisi, yang sudah juga kami isi sebelumnya. Ya, di sini. Jadi data-data laporan keuangannya telah diinput sehingga di bagian indeks A210 tadi juga sudah otomatis terisi. Nah, langsung saja untuk materialitasnya. Yang pertama untuk overall materiality, acuan saldonya yaitu berdasarkan total aset dengan margin sebesar 5%. Sehingga total overall materiality yaitu Rp1.546.876. Kemudian untuk performance materiality ditetapkan sebesar 75% atas overall materiality, sehingga ditetapkan nilainya yaitu Rp1.160.157. Kemudian untuk ambang batas nilai yang tidak dikoreksi yaitu sebesar 3%, sehingga nilai salah saja yang tidak dikoreksi yaitu sebesar Rp34.805. Jadi berdasarkan ini tuh nilai marginnya ditetapkan berdasarkan judgment auditor seperti yang telah dilakukan sebelumnya, itu penilaian inherent risk dan juga control risk. Dan juga untuk materialitas ini terdapat spesifik materiality. Ada dua akun, yaitu akun persediaan dan juga utang pajak. Untuk nilai marginnya sendiri itu untuk akun sama yaitu sebesar 50% untuk spesifik overall materiality dan juga spesifik performance materiality, dan juga begitu juga untuk akun utang pajak, marginnya sebesar 50% atas spesifik overall materiality dan juga spesifik performance materiality. Oke, untuk indeks A210, kesimpulannya materialitasnya itu sudah ditentukan. Oke, bagian berikutnya yaitu indeks A220, yaitu analytical procedure. Jadi ada dua analisis yang akan dilakukan, yaitu perbandingan data antar periode dan juga rasio keuangan. Oke, langsung saja untuk bagian pertama yaitu perbandingan data antar periode. Jadi di sini terdapat ini yang sudah diisi berdasarkan data laporan keuangan juga sebelumnya. Cuma sudah terisi ada kas dan setara kas, piutang usaha, dan juga lain-lain. Nah, kemudian untuk setiap akun ini nilainya akan dibandingkan dengan nilai total aset sehingga didapatkan rasionya. Untuk setiap akun ada rasio-rasionya eh, untuk tahun 2023 dan juga 2022. Nah, kemudian setelah mendapatkan rasio ini akan dibandingkan untuk tahun ini yaitu tahun 2023 dan tahun periode sebelumnya yaitu tahun 2022. Dibandingkan apakah ada perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya. Jadi ini tuh ya, kita membaginya berdasarkan total aset. Nah, berdasarkan analisis, itu ada 3 akun yang memiliki perbedaan cukup signifikan, yaitu yang pertama adalah akun utang pajak dari periode sebelumnya, yaitu sebesar 528.939. Kemudian di tahun 2023 nilainya berkurang cukup drastis menjadi Rp227.440, melebihi 50% penurunannya. Kemudian untuk liabilitas akun lainnya yang memiliki perbedaan cukup signifikan, yaitu liabilitas sewa jangka pendek, di mana dari nilai sebelumnya yaitu Rp209.526 menjadi Rp37.790. Ini juga penurunannya sangat signifikan ya, melebihi 60%. Kemudian untuk akun terakhir yang memiliki perbedaan signifikan yaitu saldo laba. Ini perbedaannya sangat signifikan, yaitu penurunan dari Rp3.208.938 menjadi hanya Rp976.967. Penurunannya itu melebihi 70%. Sehingga untuk indeks ini kesimpulannya yaitu hasil hasil analisis awal terdapat risiko salah saji material untuk akun utang pajak, liabilitas sewa jangka pendek, dan juga saldo laba karena terdapat perbedaan yang signifikan sehingga harus diperdalam lebih lanjut.
Oke, untuk analytical prosedur yang berikutnya itu perbandingan rasio. Jadi di sini terdapat banyak rasio seperti ada liquidity ratio, activity ratio, solvability rasio, dan juga probabilitas rasio. Dan juga sini terdapat rumus-rumus yang sudah diberikan sehingga perhitungannya bisa dilakukan. Oke, jadi di sini sudah dilakukan perhitungannya dengan membandingkan berdasarkan rumus rasio yang telah diberikan. Oh iya, untuk rasio perputaran hutang usaha dan juga jumlah hari utang usaha itu tidak bisa kami hitung karena tidak terdapat data untuk pembeliannya. Dan juga untuk rasio coverage juga tidak bisa kami hitung karena tidak ada data untuk pembayaran bunganya. Nah, dari data rasio ini untuk tahun 2022 dan juga 2023 itu dibandingkan apakah ada perbedaan yang cukup signifikan juga. Nah, ada tiga rasio, yaitu yang pertama ada cash rasio dari periode sebelumnya sebesar 9,40% menjadi 5,78%. Sehingga ada kemungkinan salah saji karena penurunannya cukup signifikan. Kemudian ada juga untuk total asset turnover dari periode sebelumnya 63% menjadi 108%, yaitu terjadi peningkatan cukup signifikan. Dan yang terakhir yaitu untuk akun ROE, Return on Equity, yaitu terjadi penurunan cukup signifikan dari 2.786% menjadi 19,55%. Sehingga untuk indeks ini kesimpulannya yaitu hasil analisis awal terdapat risiko salah saji material karena perbedaan yang cukup signifikan. Oh ya, untuk perhitungan rasio ini dibandingkan berdasarkan data-data yang telah diberikan ini, yang sebelumnya juga telah didapatkan dari pengisian data laporan keuangan. Oke, lanjut untuk indeks yang berikutnya yaitu indeks A230, yaitu yang terkait dengan pemahaman entitas dan lingkungan. Yang di sini terdapat beberapa pemahaman yang akan kita isi. Yang pertama yaitu terkait dengan informasi umum dan aspek legalitas. Nah, untuk bagian ini, indeks ini cuma terdapat informasi umum terkait dengan perusahaan dan juga tidak ada hal yang mencurigakan sehingga semuanya itu sudah didokumentasikan. Jadi kesimpulannya tidak ada kemungkinan salah saji material untuk bagian informasi umum dan juga aspek legalitas. Nah, kemudian yang berikutnya itu indeks A230.2 yaitu yang terkait dengan struktur organisasi dan juga uraian tanggung jawab. Sama seperti sebelumnya juga ini hanya informasi-informasi umum yang ada sehingga juga tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Oke, yang bagian berikutnya yaitu dari indeks A230.3. Ini tuh terkait dengan proses bisnis perusahaan. Nah, untuk PT Uni Sejahtera selamanya ini bisnisnya itu ada dua proses bisnisnya, yaitu uraian siklus penjualan, piutang usaha dan juga penerimaan, dan uraian siklus pembelian, persediaan, hutang dan pengeluaran. Ini untuk rangkuman tiap uraiannya. Nah, untuk indeks ini tuh terdapat eh, kemungkinan salah saji material di mana pengendalian internal pada siklus ini tuh belum sepenuhnya memadai. Sehingga ada kemungkinan salah saji material. Kemudian bagian berikutnya itu indeks A230.3, A230.4, yaitu terkait dengan pemahaman peraturan yang relevan. Jadi di sini ada beberapa peraturan seperti Undang-Undang PPN, PPH, Cipta Kerja, dan juga tentang jaminan produk halal. Nah, untuk di bagian ini ada kemungkinan salah saji material yaitu di bagian Undang-Undang PPH, di mana perusahaan ini itu tidak patuh terhadap peraturan Undang-Undang PPH ini, sehingga ada kemungkinan salah saji material. Untuk kesimpulannya. Kemudian yang berikutnya yaitu indeks A230.5 yaitu terkait dengan pemahaman lingkungan bisnis. Untuk lingkungan bisnis itu ada beberapa aspek seperti tren industri sejenis, kondisi perekonomian nasional, amandemen atau perubahan SAK, perubahan peraturan, perkembangan teknologi, nilai siklus alam, ketersediaan dan biaya energi. Mungkin yang perlu di-highlight dari bagi indeks ini yaitu terkait dengan kondisi perekonomian nasionalnya itu kurs rupiah yang terus melemah terhadap US dollar sepanjang 2023. Sehingga pengaruh ke laporan keuangan itu terjadi kenaikan harga bahan baku produksi karena sebagian besar itu impor. Dan akun yang bisa terdampak yaitu seperti akun persediaan dan juga beban pokok pendapatan. Nah, untuk kesimpulan dari indeks ini yaitu terdapat potensi salah saji material akibat pelemahan kurs. Kemudian indeks yang berikutnya itu A230.6A, yaitu terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Mungkin yang perlu di-highlight dari bagian ini yaitu adanya identifikasi salah saji seperti tidak dilakukannya impairment test atas piutang usaha dan juga aset tetap, tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan depresiasi aset tetap. Nah, juga adanya transaksi yang tidak di-approve, terus kontrak yang tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, dan juga harga pembelian yang terlalu tinggi. Akun yang bisa terdampak yaitu akun-akun piutang usaha, aset tetap, kas dan setara kas, serta persediaan.
Kesimpulan untuk indeks ini yaitu pengendalian penyiapan dan juga penyusunan laporan keuangannya itu sudah memadai karena di sini ada aktivitas pengendalian untuk setiap aktivitas. Oke, yang berikutnya yaitu indeks A230.7. Nah, untuk indeks ini tuh tidak terdapat informasi untuk di studi kasus yang bisa kami gunakan untuk menganalisisnya. Mungkin yang perlu di-highlight itu untuk ini, di mana seperti terdapat eh, beberapa transaksi penjualan yang tidak terdapat bukti pendukung baik dari pelanggan maupun dari dokumen pengiriman barang ke pelanggan. Terus yang kedua terdapat peningkatan besar arus kas operasi dari padahal kinerja penjualannya itu menurun. Nah, ketika ditelusuri ditemukan bahwa ada pinjaman jangka pendek yang masuk tapi dikategorikan sebagai arus kas masuk bagian operasional sebanyak 100 juta. Sehingga untuk indeks A230.7 ini terkait dengan analisis faktor kecurangan terdapat kemungkinan salah saji material. Sehingga berdasarkan itu untuk indeks A230 ini kesimpulannya terdapat kemungkinan salah saji material dari beberapa pemahaman seperti tadi proses aktivitas bisnis, pemahaman peraturan yang relevan, pemahaman lingkungan bisnis, dan juga analisis faktor kecurangan. Kemudian yang terakhir yaitu indeks A240, yaitu terkait dengan inherent risk. Nah, untuk inherent risk ini sendiri, faktor yang menjadi pertimbangan untuk penilaiannya yaitu seperti yang sudah diidentifikasi sebelumnya, yaitu faktor kecurangan yang telah teridentifikasi, faktor pengendalian internal yang kurang memadai, dan juga faktor perubahan lingkungan bisnis yang signifikan. Sehingga ditetapkan bahwa risk of material misstatement-nya itu pada level high. Dan juga respon auditor yaitu audit substantif ekstensif strateginya, yaitu sampel size-nya akan relatif banyak, detection risk-nya akan kecil, test of control-nya diperbanyak, dan juga basis percentage materialnya menjadi kecil. Oke, ini ada juga inherent analisis terkait dengan inherent risk-nya. Ini ada banyak untuk semua akun, ada dilakukan analisis seperti apakah akun ini merupakan transaksi yang sering terjadi, salah saja yang dikoreksi pada periode lalu, apakah rentan terhadap perubahan lingkungan bisnis, apakah terdapat kontingensi, apakah berdampak pada kerugian. Mungkin bagian ini yang perlu di-highlight yaitu apakah akun-akun ini tuh rentan terhadap fraud risk. Nah, berdasarkan analisis, ada beberapa akun yang rentan terhadap fraud risk seperti akun kas dan juga setara kas, akun persediaan, kemudian akun penjualan barang dagangan. Kemudian untuk tiap-tiap akun ini juga dilakukan analisis terkait dengan inherent risk-nya pada level mana dia, apakah dia high, medium, atau low. Yang perlu di-highlight itu akun-akun yang pada level high inherent risk-nya itu seperti akun piutang usaha, ada akun piutang usaha, kemudian akun ada akun persediaan, juga ada akun utang usaha, ada akun utang pajak, kemudian akun liabilitas pajak tangguhan, ada akun laba rugi periode berjalan, saldo laba, juga itu high, ada juga akun penjualan barang dagangan, serta akun beban pokok pendapatan itu level inherent risk-nya itu pada level high. Kemudian apakah itu termasuk risiko signifikan? Ada beberapa akun tadi yaitu akun piutang usaha, ada juga akun persediaan, utang usaha dan juga utang pajak, serta penjualan barang dagangan. Eh, oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan terkait dari pengerjaan Atlas Audit untuk indeks A210 sampai A240. Terima kasih.